Hai. Halo Kak. Selamat malam. Aman kan suara kita aman nggak? Aman banget. Aman kan? Nge-lag ya guys, bukan. Coba perkenalkan diri dulu, namanya siapa, tinggal di mana, sama teman-teman di bawah. Iya nge-lag Kak. Hai, aku Puput. Aku stay di BSD. Halo Kak, bentar. Aman ya? Kamu di Kak Wijaya. Aku manggilnya apa ya? Panggil Wijaya saya. aja. Kak Wijaya stay di mana? Aku di Semarang Kak. Oh iya. Di Semarang. Nice to meet you. Salam kenal ya. Apa hal yang paling Puput paling bahagia dan yang paling kesel? Gila ya. Yang paling sedih sekarang ini. Paling bahagia adalah ketika bisa nyempetin buat olahraga. Bisa olahraga udah bahagia ya. Iya. Ntar Kak Iya. Citra ya. Kak Wijaya deketan kita, aku prodi di grupan. Oh iya, salam kenal Kalau ya Kak. Aku Semarang. kakaknya apa hal yang paling bikin bahagia? Siapa? Aku. Iya. Mencapai apa ya? Apa ya Kak ya? Yang paling membahagiakan tuh aku bisa berubah. Berubah apa? Dari yang menurutku aku dulu yang seperti itu jadi seperti ini gitu. Itu tanpa aku sadarin sih, tapi tiba-tiba kayak oh kok jadi begini ya gitu. Itu contoh nyatanya apa? Kayak misalkan misalkan tadinya kakak lebih pemarah, terus sekarang jadi lebih sabar atau gimana? Enggak. Dulu aku segala sesuatunya aku pikirin terlalu mikir gitu. Jadi kalau ada masalah tuh aku mikir terus gitu. Tapi sekarang sih udah mulai berkurang banyak gitu. Nggak mau overthinking. Iya, dulu overthinking. Nggak cuma masalah cinta, nggak. Jadi apapun itu, kayak tugas misalnya, itu kalau belum kelar aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak mau ngapa-ngapain. Jadi harus nyelesain itu dulu, baru pegang yang lain. Tapi kalau sekarang mau ngapain aja bisa gitu loh. Itu Iya. masa-masa yang seperti itu udah aku lewatin. Jadi kayak ternyata hidup ini setenang ini ya gitu. Kalau dulu kan nggak ya. Jadi misalnya ada tugas atau ada masalah atau apa, itu fokus ke situ. Kalau belum kelar nggak mau ngapa-ngapain gitu, ya harus ke situ. Tapi emang iya tau, gitu. Aku setuju sih sama kakak. Soalnya kadang kalau misalkan kita terlalu banyak pikiran, terus kita jadi badan kita tuh kayak nge-freeze gitu. Maksudnya kayak jadi bingung gitu nggak sih mau ngapain. Padahal sebenarnya kadang kita tuh tahu buat nyelesain. Maksudnya kita mikirin A, B, C, D, E. Tapi kita tahu nih sebenarnya langkah-langkahnya apa aja yang harus dikerjain. Karena terlalu banyak yang dipikirin, jadinya kayak bingung gitu loh mau ngelangkah. Iya, tapi itu mencakup semua ya. Jadi kayak lebih tenang, terus lebih sabar, terus nggak ya sekarang bukan kadang-kadang masih kepancing emosi, kepantik kayak tapi kalau dulu itu kayak ya itu tadi terlalu fokus sama masalah. Tapi kalau sekarang masalah itu aku lewatin aja gitu loh. Jadi kayak masalah itu kayak nggak aku anggap masalah gitu. Ya tapi pelan-pelan ya, nggak bisa langsung hilang juga gitu. Tapi dengan begitu aja aku udah bersyukur gitu kayak ternyata hidup ini senikmat ini ya, seenak ini ya, segembang ini ya gitu. Bagus sih kalau udah bisa ngerasain di titik happy life. Iya. Happy gitu. Tapi nggak tahu ya itu bawaan atau apa, aku juga tahu. Apa namanya itu yang namanya proses hidup atau apa itu aku nggak tahu. Bentuknya itu apa aku nggak tahu ya. Cuman memang aku harus melewati beberapa fase masalah-masalah yang besar gitu. Memang iya itu. Yang besar banget lah itu, bukan besar biasa gitu, besar banget. Tapi emang sih segala problem tuh jadi ngasih pelajaran yang berharga. Iya. Aku mau nanya Kak, sama teman-teman di bawah juga. Selama hidup kalian sampai sejauh ini, sampai di umur sekian, sampai di detik ini,
pencapaian terbesar apa sih yang kalian raih gitu. Kalian merasa sampai di titik itu gue pencapaian terbesar gue itu ini gitu. Apa? Teman-teman mungkin yang di bawah juga bisa bantu jawab. Kadang-kadang kita nggak mikir ke situ. Gue udah umur sekian sampai di detik ini. Pasti yang di bawah bilang kayak gini. Hal orang yang gue baperin di TikTok nggak baper-baper sama aku mas katanya. Jadi belum tercapai mas katanya. Nggak cuman masalah itu, pencapaian terbesar tuh kayak mungkin ya kayak bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, atau mungkin naik haji, umroh gitu, atau mungkin bagi yang non muslim bisa ke Yerusalem atau kemana gitu. Itu jarang terfikirkan sama orang sih. Jadi ya hidup tuh jalanin aja. Cuman pencapaian terbesar selama ini apa ya gitu. Kalau ditanya itu pasti kebanyakan orang bingung gitu. Iya. Ya kan? Karena nggak pernah kepikiran. Karena nggak pernah kepikiran untuk ke situ. Ya udah nikmatin aja kebanyakan gitu. Tapi coba deh dipikirin deh, diingat-ingat deh, direnungkan. Sampai setua ini, sampai seumur segini, pencapaian terbesar gue apa sih gitu. Coba. Karena itu akan ada hubungannya nanti dengan ini selanjutnya gitu. Iya sih. Aku ada. Apa? Aku udah ngejalanin olahraga selama 4 tahun. Itu pencapaian terbesar? Itu menurut aku. Karena komitmen is hard sih buat aku. Maksudnya kayak buat komit untuk olahraga tuh susah sih. Olahraga terus ya gue. Nggak masalah, aku pun sama kak. Itu kayak obses nggak sih? Jadi tujuanmu itu untuk sehat atau untuk body goal gitu? Kalau olahraga? Udah lebih ke addicted sih kak. Jadi justru malah kalau nggak olahraga itu jadi stres. Aku pernah waktu itu ngalamin cedera, nggak bisa olahraga selama sebulan. Itu sesetres itu kayak even aku lihat video orang olahraga aja, aku bisa nangis kayak aku tidak bisa melakukan itu gitu. Tapi orang lain bisa gitu karena kayak udah secinta itu. Gitu ya. Tapi memang olahraga itu memang salah satu untuk menaikkan imunitas, untuk menaikkan semangat, untuk menaikkan kepercayaan diri, untuk menaikkan energi itu memang salah satunya dengan olahraga ya gitu. Jelas itu tuh berhubungan, namanya aja olahraga gitu. Kita tuh punya raga teman-teman, selain nyawa kita juga punya raga. Jadi yang ditempatin oleh nyawa itu raga kita gitu. Nah itu juga harus dijaga gitu loh, selain nyawa kita. Jadi makanan antara nyawa dan raga itu berbeda gitu. Itu yang harus kita tahu juga ya gitu. Jangan kita nyenengin raga kita terus gitu, tapi nyawanya nggak pernah disenengin gitu. Pencapaian terbesar itu setiap orang berbeda-beda. Iya, aku tahu Kak Natalia. Cuman coba deh kasih tahu ke aku gitu loh, ke kita. Pencapaian terbesar apa yang kalian raih sampai sejauh ini gitu. Yang menurut kalian besar banget nih gitu. Kenapa orang-orang sering lupa sama itu? Karena ya itu tadi. Ketika orang berpikir aku gak bisa mencapai apa, berarti rasa syukurnya itu kayak kurang. Ketika orang udah bisa ngelihat pencapaiannya dia, itu insya Allah rasa syukurnya akan nambah sih. Ya aku setuju sih. Coba kak, semuanya tentang hubungan ranjang dong. Bahas spray kan maksudnya, bahas spray. Hubungan ranjang. Bahas itu cover. Ini udah di Jakarta. Udah di Cinere sekarang. Iya. Iya, bela terbaik adat. Emang ada masalah apa Kak Afril dengan masalah ranjangmu? Masa dikasih sehat sampai detik ini itu luar biasa. Ya sehat. Ya bener sih, kadang-kadang kita lupa sama sehat tuh. Kadang-kadang dientengin dalam artian gue nggak mencapai apa-apa nih, hidup gue begini-begini doang. Padahal dia seumur hidupnya udah sehat, nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah kena sakit keras gitu. Gak ada lawan, cari lawan lah. Kalau nggak ada lawan di ranjang, cari lawan makanya.
Tapi emang sih sehat, apalagi kalau mental gak sih. Kadang tuh Iya. buat kontrol mental tuh susah banget sih. Menurutku sehat mental itu lebih sulit daripada sehat badan. Raga. Iya. Iya. Ya, makanya apapun dalam hidup itu memang perlu mental gitu. Kesiapan apapun itu memang diperlukan mental. Kalau mental kita lagi nggak baik-baik saja, hal sepele pun bisa jadi besar gitu. Benar banget. Karena itu mental. Karena lalu mental sakit, raga atau sakit. Ya bisa. Itu otomatis ya, kalau mental sakit memang raga sakit. Iya. Kalau kita sering marah-marah itu pasti badan pegel-pegel, pusing, ngerasa lelah banget, capek gitu. Pasti itu. Kayak terkuras gitu. Maaf ya, aku sambil makan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau mau berteman sama Puput, lu orang itu harus gimana sama lu supaya bisa berteman sama lu? Jadi apa adanya aja sih. Karena aku males sih sama orang-orang yang kayak aku juga, maksudnya kayak orang muka dua. Aku itu aja sih yang paling penting. Jadi apa adanya sama gak baperan. Gak baperannya gimana ya? Gak baperan. Contohnya. Kadang aku tuh orangnya seceplos-ceplos itu sih. Oh, ceplos-ceplos. Tapi kalau diceplosin, Ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya nggak apa-apa. nah, kadang-kadang kan ada orang ya yang Nggak bisa terima perihal itu. Tapi sebenarnya kalau untuk ceplos-ceplos, setuju gak sih? Justru tuh yang ceplos-ceplos itu malah jadi yang kayak bener-bener best friend gitu. iya, ya tapi kalau udah best friend ya itu ya. Tapi kalau baru pertama kenal mau ceplos-ceplos, ya nggak juga kan gitu. Ya juga sih. Lah, iya, sebenarnya adab itu diutamakan kan gitu sebenarnya harusnya. Ada korun. Boleh buka dua dijadiin aja. Iya lagi, bentar mahal ya. Waalaikumsalam kan. Dibantu tetapnya ya teman-teman ya sama repost dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak punya orang mencintai janda di dalam. Sekarang kan manusia udah nggak muka dua tahu, udah 1000 muka. Lagi nongkrong aja bisa WA-WA-an menjelekin kita loh. Bisa. Terus nanti tiba-tiba besokannya main bareng, ya kan? Yang lagi dijelekin di meja itu, besokannya main bareng sama orang itu. Cepet banget berubahnya ya. Tapi emang people change gitu. Itu termasuk mental. Salam. Itu termasuk mental kan. Kayak gitu. Bisa di kontak namanya Yanti. Di kontak namanya Yanti aja. Kasih ewel. Bang. Itu lebih ke ini ya. Kalau itu tuh lebih ke apa ya? Toxic gak sih gitu? Atau enggak dinamainnya tukang galon. Iya, itu kalau dalam hubungan itu toxic gak sih? Biasanya yang ngumpetin kayak gitu kan orang yang udah suami istri ya gitu loh. Udah berumah tangga, biasanya Posting ulang. terjadi hal seperti itu yang biasanya udah berumah tangga kan. Tapi Apapun emang kalau alasannya. pacaran enggak sama aja kak. Ya nggak tahu ya, tapi sepenting itukah gitu. Makasih kali ya. Masa pacaran udah bermain seperti itu apakah perlu? Gitu? Berarti pacarannya udah bukan pacaran lagi kan gitu. Kadang gitu cowok, anjay gue jadi kayak ini diskriminasi. Kadang tuh gitu orang tuh suka kayak nggak mau meninggalkan pusat tapi pengen perbanyak cabang gitu. Marisa, perbanyak cabang. Cewek berarti juga begitu. Enggak, cowok. Karena ngomong cowok. Lah ini. Kayak dia itu Mulai. sebenarnya kan gini, let's say kayak dia butuh
dia butuh A, tapi dia nggak mau ninggalin yang lain, dia mencari A itu di tempat yang lain. Tapi cewek berpotensi seperti itu juga nggak? Bisa, Salam. bisa kok. Bisa kan? Ada kan gitu loh. Tapi kalian setuju nggak sih? Nggak tahu ya, ini aku cuma nanya ya. Sebenarnya selingkuh itu nggak mungkin tiba-tiba selingkuh, pasti tuh ada kayak penyebabnya dulu gitu loh. Nggak ada yang kayak misalkan lagi diem tuh pengen selingkuh gitu. Ya menurut aku enggak sih. Jadi sebenarnya kalau orang yang selingkuh itu pasti ada penyebabnya dulu. Cuman salahnya adalah kadang orang itu nggak bisa sampein segala masalah ke pasangannya, jadi cuma cari pelarian doang. Itu ya. Menurut aku. Sayang. Kalau selingkuh itu menurut teman-teman gimana? Faktor selingkuh itu apa sih? Mungkin di antara kalian ada yang pernah selingkuh nih. Itu yang membuat kalian selingkuh itu apa coba? Emang pada mau ngaku di bawah pernah selingkuh? Pernah, coba aja. Ayo jujur. Nyaman tuh, jauh tuh nyaman. Salah. Penasaran dan nafsu. Ini lebih real nih. Penasaran dan nafsu ini lebih real. Nyaman juga. Ya emang seperti itu kenyataannya gitu. Waalaikumsalam. Kak Afril ini barbar juga ya. Kak Afril. Ya dari tadi tappingnya barbar dia. Penasaran dan nafsu. Bener. Berarti kalau sih. Iya bener. Itu real itu. Penasaran sama nafsu. Cuman kurangnya perhatian. Waalaikumsalam teman-teman yang baru bergabung ya, dibantu tap-tapnya dan selingkuh pelengkap kebahagiaan. Kalau nggak selingkuh nggak seru gitu ya. Biasa Gemini suka selingkuh. Alah. Terlalu monoton gitu ya. Bosen bisa juga. Tuh ternyata banyak yang ngaku kok gitu loh. Gini loh. Kadang kalian pernah lihat kan kayak ini selingkuhannya maaf ya, kayak misalkan ternyata lebih jelek daripada pacar aslinya apa yang ininya. Kadang kan ada yang kayak gitu kan. Iya. Nah, Ya. Kenapa? menurutku terkadang laki-laki itu perlu dikasih makan egonya sebagai laki-laki sih. Kenapa harus laki-laki terus? Emang cewek nggak selingkuh? Ya kan ini aku sebagai POV dari kita kaum perempuannya nggak di bawah. Nah kakak kan para laki-laki, coba kakak menggambarkan dari POV-nya laki-laki. Jadi gini, bener bisa jadi nih ya. Selingkuhannya itu mungkin secara fisik lebih di bawahnya gitu. Kurang lah dibandingin pasangan resminya atau pacarnya yang resmi gitu. Tapi jangan salah teman-teman. Ini kita kalau gue ngomong sebagai seorang laki-laki, sebenarnya fisik. Memang ketika kita melihat seseorang itu pasti yang dilihat fisiknya dulu gitu. Tapi kalau kita sudah mengenal seseorang, itu fisik tuh udah nomor sekian. Iya. Setuju. Jadi itu udah bukan masalah cantik lagi atau enggak gitu. Jadi kayak ini cocok nih lah, itu yang gawat tuh itu. Ini cocok nih gitu. Cocok dalam segala hal ya. Ya cocok ngobrolnya nyambung, bikin nyaman. Terus mungkin dapat nafsunya, dapat segalanya lah gitu. Lah ini cocok. Lah ini yang jadi bukan masalah cantik ya. Jadi percuma juga gue harus lebih cantik nih gitu. Belum tentu kalian dipilih gitu. Setuju banget. Iya. Itu makanya aku bilang gak selalu, maksudnya kayak ya orang selingkuh itu cuman karena dia lebih cakep atau dia lebih apa. Iya. Jadi sebenarnya tuh semua tuh udah ada pasarannya guys. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita nggak percaya diri tuh kadang-kadang juga keliru gitu. Karena sejelek-jeleknya kita di mata kita sendiri, kadang-kadang kita kan nggak percaya diri nih, ngaca nih. Gue kok begini banget ya gitu. Padahal sebenarnya di luar sana tuh masih banyak ada beberapa orang yang menginginkan kamu gitu loh sebenarnya. Yang ngincer terus yang suka tuh sebenarnya ada. Cuman kadang-kadang kita merasa nggak percaya diri. Atau bahkan ada yang terlalu percaya diri. Wah gue cakep banget, tapi kenyataannya nggak ada yang ngedeketin gitu loh. Kan ada kan yang kayak gitu. Pernah nggak punya temen yang dia ngerasa cakep banget, tapi yong gitu loh.
Adalah. Bisa iya kan, gitu loh. Yang nggak percaya diri yang ngedeketin banyak, yang percaya diri banget malah nggak ada yang ngedeketin gitu. Jadi kayak, jadi semesta itu seperti itu teman-teman. Jadi alam ini ya cara bekerjanya seperti itu. Ketika kita melepaskan sesuatu yang kita anggap gue nggak deh, gue itu nggak pantas nih, tapi tiba-tiba datang seseorang yang di luar ekspektasi kita gitu. Lah begitu aja kebalikannya, kita berekspektasi terlalu tinggi, yang datang malah sama sekali hal yang nggak kita duga gitu loh, yang jauh di bawahnya gitu loh. Balik lagi ke rumus kakak tadi bilang, tetap bersyukur. Iya, tetap bersyukur memang. Bener sekali sih. Syukur itu penting ya teman-teman. Jadi ada orang yang ngedeketin kita tuh harus kita hargain gitu loh. Asal sama-sama masih jomblo ya, masih sendiri gitu. Hargain dulu gitu aja. Si Avril typingannya minta dibacain, tapi typingannya ranjang semua. Ranjang mulu ya. Suruh naik dia kalau memang berani. Kalau mau ngebahas masalah ranjang. Jangan salah, yang selingkuh bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak, tapi kadang jaim nggak mengakui. Betul gak? Nah ini loh cewek yang beneran tuh yang ini mau mengakui. Sebenarnya tuh bener itu. Cuman kadang-kadang tuh ya begitu. Lebih menjaga image kan gitu. Kalau cewek itu. Itu yang ada berita viral ibu guru di toilet. Iya. Iya. Baru. Selamat malam kalian ya. Aku mah nggak percaya diri karena bagi aku nggak ada cinta yang abadi selain cintanya Allah. Ya dinikmatin aja. Kalau kita merasa seperti itu ya dinikmatin aja. Asal jangan ngeluh ya. Kalian gitu. Kalian tipikal gini nggak? Ketahuan pasangan selingkuh kalian balas selingkuh juga nggak? Oh of course. Iya, coba aku juga mau tanya itu ke teman-teman. Keadilan dalam berumah tangga, maksudnya dalam hubungan gitu kan. Ketika pasangan kalian selingkuh nih, kalian mau balas atau enggak? Kalau lu nih, coba gue menanya lu nanya gitu, jawaban lu apaan coba? Kalau gue balas lagi berarti gue sama aja dong kayak dia. Enggak, kan prinsipnya gini, nggak mau ngerepotin Tuhan. Kalau kita bisa balas langsung, kenapa harus nunggu Tuhan ya? Si Avril kalau selingkuh sama kita berdua mau katanya. Emang udah punya pasangan. Selingkuh itu tuh si Til balas gitu, balas. Berarti wajar ya kalau kita membalas ya gitu. Keadilan banyak kayak bilang tadi. Enggak. Aku sih sebenarnya enggak. Aku berpikirnya gini, ya benar kata Nick. Kalau kita balas berarti nggak ada bedanya gitu. Tapi aku kadang-kadang spontan. Tapi balasnya gimana dulu nih gitu loh, konteksnya gimana dulu, itu juga perlu kita. Kadang-kadang ada cewek, ada pasangan, bukan cuma cewek, itu yang harus kita kasih pelajaran. Ini lu biar tahu rasanya nih, gue kasih kayak gini juga gitu. Kadang-kadang tuh ada orang yang harus dicolokin, nih gue colok mata lo biar lu paham. Ada juga yang dinasihatin dikit aja dia udah ngerti. Ya. Ada yang harus dengan cara lain juga gitu loh. Masing-masing orang tuh karena karakter orang beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Makanya treatment ke satu orang dan satu yang lainnya ya akan berbeda. Kalau kita bisa apa ya, bisa memahami itu gitu. Jadi jangan disamakan treatment. Misal lo kenal seseorang saat ini, terus lo samakan treatmentnya sama yang dulu-dulu gitu, mungkin nggak tepat. Bisa jadi itu akan jadi masalah malah gitu. Si Mikey sampai googling loh. Setelah gue baca ternyata yang banyak selingkuh itu wanita. Nah. Kasar mas, semuanya colok. Enggak, maksudnya tuh ada yang dikasih tau baik-baik tuh udah ngerti, tapi harus ada yang dicolok juga gitu loh. Abang apa kabar? Alhamdulillah ya, Yan. Baik ya, Yan. Post, bantu di-share teman-teman. Salam kenal yang belum kenal, selamat datang yang baru datang. Kamu apa kabar, Yan? Kalau kebanyakan teman-teman berarti dibales ya gitu. Tapi kalau gue sih mikir-mikir ya, kira-kira layak nggak sih dibales gitu. Gitu. Ya atau mungkin yang kakak bilang, balas itu nggak harus tentang selingkuh lagi. Kan banyak.
takutnya sialnya di kita gitu loh. Inillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Richard. Welcome. Nih kakak mau naik tapi jangan diposting di YouTube ya, terserah dia dong. takut amat di upload di YouTube. Makasih. Aduh, ada akun selalu. Kan dia live recordnya tuh full kan, dipotong itu maksudnya. Jadi bener ya, maksudnya tuh semua tuh mental ya. Sebenarnya semua tuh kembali lagi ke mental masing-masing teman-teman. Jadi kayak dalam berhubungan tuh mau dibales atau enggak, terus cara kita memperlakukan seseorang itu memang semua tuh mental. Jadi kalau mental kita udah siap sebenarnya, itu semua akan baik-baik saja sih gitu. Tapi kadang-kadang mental orang tuh kan naik turun nih gitu loh. Kadang-kadang jadi gini nih, lu pacaran sama si A, pas dia selingkuh lu bales nih. Tapi ketika lu pacaran sama si B, pas dia selingkuh nggak lu bales, karena lu belajar dari si A ini gitu. Itu kan proses ya namanya ya. Jadi kalau misalnya si A selingkuh lu balas selingkuh, si B selingkuh lu balas selingkuh, kan berarti lu nggak ada belajarnya di situ. Betul. Iya nggak sih? Apa semua akan lu sama ratakan gitu? Seumur hidupnya akan seperti itu jatuhnya, gitu. Cara berpikirnya ya gitu loh. Cara berpikirnya, tindakannya, berarti seumur hidup nggak akan ada perubahan kalau seperti itu terus. Gitu. Halo, untuk akun. Jadi teman-teman, alasan ada di YouTube itu ya. Jadi ketika kalian ada kata-kata motivasi gitu kan, atau kalian sekarang ini dalam posisi yang overthinking, next suatu saat kalau kalian lihat video itu lagi, kalian tuh justru malah ketawa karena masalah yang kalian hadapi hari ini itu ternyata nggak seberapa gitu loh. Dulu gue cerita di room ini kayaknya masalah gue berat banget gitu kan. Tapi besok-besok kalau kalian udah sehat nih mentalnya dan segala macam, kalian lihat lagi video kalian itu di YouTube kan, itu kalian bakalan semangat lagi dengan diri kalian. Jadi kenapa harus takut gitu kan? Makasih Kak Bang Eko, berkabar. Spender aku. Itu teman-teman. Jadi nggak takut terkenal bang, enggak lah. Gak apa-apa kalau terkenal hal-hal baik ya kan. Nolak kalau diposting di YouTube. Selengkap itu biasanya masalah in out down dalam hubungan. Lah kalau misalnya nggak diposting di YouTube pun di sini kan udah terpampang juga kan di publik, kasar katanya sama aja sebenarnya gitu. Tapi kalau gue bilang ya bang ya, masalah mental sih, tetap masalah karakter juga kalau selingkuh itu. Karakter mental itu. Kalau orang selingkuh tuh pasti akan selingkuh terus loh, beneran. Pakai masker boleh, pakai cadar boleh. Sebenarnya bukan kayak Kak, bukan, menurutku bukannya orang selingkuh itu akan selingkuh terus, tapi lebih kayak orang yang udah berani selingkuh, even nanti dia ada change apa, dia akan berani lagi bukan kayak dia pernah selingkuh dia akan melakukan selingkuh lagi, enggak selalu. Terus apa bedanya dong? Bedanya apa? Iya, tadi kan kamu bilang kan berarti ya masalah dalam hubungannya menurutku ya. Lah iya, tapi kalau sekali lagi kalau orang dasarnya nggak tukang selingkuh, itu mau hubungan kayak gimana ya udah dia tetap akan diem aja, nggak akan ngebales. Ya terus akan nerima gitu aja, diem aja ketika diselingkuhin. Ya iya, bukan berarti terima, enggak, tapi nggak akan membalas gitu loh. Beda loh gitu loh. Beda konteksnya kan. Membalas itu berarti melakukan hal yang sama gitu. Apa Ulil? Iya, tahu. Kalau kayak gitu mendingan diakhirin. Jadi akhirin. Iya dong. Karena sekali lagi tuh nggak akan sembuh. Coba tanya teman-teman yang di bawah yang pernah mengalami rumah tangga masalah selingkuh. Itu pasti kejadiannya sama semua. Selingkuh pertama kali ketahuan, dimaafin, ntar kedua, ketiga. Coba tanya. Iya nggak? Ya udah, coba teman-teman jawab.
Ya sebelum diakhirin kita balas. Gila, aku di sisi Percuma lu bales karena dia udah suka sama selingkuhannya. Jadi lu mau guling-guling, mau gelantungan, mau selingkuh ya bodo amat. Gak apa-apa. Karena gue udah bahagia sama yang sekarang kan gitu. Ya belum tentu kak, belum tentu dia bahagia sama selingkuhan. Iya, kesalahannya nggak berulang. Iya, selingkuh tuh nggak bisa sembuh, udah dibilangin. Apapun alasannya itu, Ya, pasti dia akan melakukan yang sama. Kalau nggak gini, kenapa kita nggak mikir? Kadang kita tuh selalu nyalain orang. Misalkan, let's say amit-amit ya, tapi ya amit-amit. Misalkan kita punya pasangan kita selingkuh, kita tuh langsung berfokus kayak, sialan lu ya, kenapa mau selingkuhin gue tuh udah ngasih lu gini-gini. Itu cuma berfokus sama kesalahan orang. Tapi kenapa kita nggak berfokus introspeksi? sama kesalahan kita? Iya. Maksudnya kayak yang aku bilang tadi, menurutku selingkuh tuh nggak mungkin kayak tiba-tiba kucuk-kucuk kayak lagi diem, lagi tidur atau lagi ngapain. Gue pengen selingkuh itu menurutku nggak mungkin, pasti ada penyebab sebelumnya. Kayak misalkan gini, contoh. Bosen gitu ya. Bosen tuh termasuk penyebab nggak? Sekarang aku nanya. Ya berarti itu salah. Kan sekarang gini Bu, oke kita ngomong bosan misalkan cara pacarannya, maksudnya cara ngedate-nya. Kenapa nggak dibahas kayak ngelakuin hal seru lain-lain, apalagi nih yang belum kita lakuin, biar kita pacarannya kalau kita pergi ngedate tuh lebih beda nih daripada yang sebelum-sebelumnya. Atau kayak misalkan, kita liburan bareng yuk, jadi kayak punya chemistry baru lagi, kayak gitu loh. Jadi tuh kita tuh fokusnya juga kayak apa sih permasalahannya, terus juga problem solvingnya apa nih, solusinya gitu. Kalau aku lebih ke situ sih. Iya, sebenarnya semua kembali lagi ke diri sendiri, bener. Iya, Jangan fokus ke orang lain terus kan gitu. Jangan nyalain orang lain terus gitu kan. Ini tuh bukan nyalain. Jadi ini tuh sedang orang selingkuh tuh bisa sembuh nggak sih? Gitu loh. Bukan nyalain sebenarnya. Itu tuh kan ini kan lebih ke situ Kak. Gitu bisa loh. Sembuh, bisa. Kalau dibilang Bisa. bisa sembuh tuh bisa. Makanya aku bilang tergantung gimana dari kedua belah pihaknya. Sekarang kalau misalkan yang satunya misalkan dia pengen sembuh dari selingkuh misalkan. Tapi misalkan gini deh, kita kasih contoh. Cewek sama cowok, si cowok ini ketahuan selingkuh sama cewek lain yang lebih ngemanjain dia, lebih ngayomin, lebih kayak mungkin kayak lebih mau taci kayak di jalan gandengan. Sedangkan sama pacar resminya dia itu kayak ternyata dia lebih galak si cewek itu. Terus Galak ya. misalkan cewek itu lebih galak, terus kalau diajak jalan aja gandengan gak mau, kayak gitu-gitulah sesimpel itu. Terus kalau misalkan diomongin untuk misalkan aku pengen kayak gini gitu kan, bisa enggak gitu ke ceweknya, tapi si cewek itu nggak mau misalkan kayak maksudnya gimana ya, nggak mau coba untuk berubah lah. Padahal kan sebenarnya bukan untuk hal yang besar banget kan, sebenarnya hal positif juga kayak nggak jadi pemarah, nggak jadi dikit ngambek atau apa. Jadinya kan bikin si cowok itu juga jadi mikir kayak kalau misalkan si cewek itu udah berubah, pasti kan si cowok itu ternyata cewek gue udah berubah nih, gue kembali nyaman lagi sama dia. Gitu sih. Percaya nggak sih kalau seseorang tuh berubah karena nasihat? Assalamualaikum yang baru bergabung. Ya karena Percaya nggak? di bawah Percaya nggak? Itu penyakit Nasihat. bisa berubah. Ya. Percaya nggak kalian seseorang itu akan berubah karena hanya dengan sebuah nasihat? Percaya nggak percaya? Coba. Belum juga ngomong Nggak. seperti percaya. Yang nanya, orang itu akan berubah hanya karena dengan nasihat tuh kalian percaya nggak gitu? Kira-kira yang Percaya, tapi tergantung siapa yang ngasih nasihat. siapa? Apakah di kita aja punya kitab suci masing-masing itu sebuah nasihat loh? Nggak percaya. Nggak percaya, aku pun nggak percaya. Iya, makanya Orang akan berubah hanya karena dengan nasihat itu nggak percaya sama sekali, dan itu belum pernah ngalamin. Kecuali dia mengalami sesuatu dalam hidupnya, mungkin masalah, apapun itu, ataupun itu sakit, itu yang akan melecut perubahan dari dalam dirinya. Kalau cuma nasihat nih lah, apalagi nasihat orang yang sedang jatuh cinta, nasihat orang yang sedang senang-senang yang ngapain, alah,
Serius. Karena kalau kita ngomongin ya, misalnya kayak kita masing-masing punya kitab suci, itu kan sebuah nasihat teman-teman. Kita juga punya rasul-rasul, juga punya, itu sebenarnya udah nasihat. Tapi kita ya begini-begini aja. Kita akan berubah ketika kita akan berubah kalau kita mendapat suatu pelajaran dari masalah, entah sakit, entah apa gitu. Oh iya, gue sakit nih, gue hampir meninggal kemarin, gue tobat lah itu sedikit-sedikit bisa merubah. Gue selamat nih dari kecelakaan kemarin. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya bisa merubah kita. Kemarin gue bercerai nih, gue udah gak mau lagi ya, gue harus memperbaiki diri lah, seperti itu. Kalau cuman diomongin aja ya gini-gini sampai berbusa. Sebenarnya kita tuh saling mengingatkan. Adanya omongan-omongan seperti ini, nasihat-nasihat dari orang lain tuh sebenarnya saling mengingatkan. Oh ya, karena setiap harinya kita perlu di-reminding gitu loh. Perlu diingatkan karena kita harus akuin teman-teman, kita tuh banyak lupanya dibanding banyak ingetnya gitu. Kalian bantah dong kata-kata Bang Wijayanya, kalian percaya mas, setuju mas, lenje semuanya. Ya enggak. Loh, betul makasih teman. Manusiawi. Iya, itu manusia tuh sejatinya seperti itu, banyak lupanya dibanding ingetnya gitu. Gitu. Makanya ya, kalau nasihat tuh ya sekedar nasihat gitu loh. Kembali lagi ke karakter orang masing-masing kalau aku bilang. Ya karakter orang masing-masing dan mau nerima siapa yang ngasih tahu, yang ngasih nasihat. Iya, bisa menerima nasihat tuh beda dengan bisa merubah loh kak. Mungkin bisa menerima, gue terima nasihat lo, tapi belum tentu berubah. Ya gitu, kadang kan ada yang kayak dia nurut-nurut aja dikasih tahu sama pasangannya. Ya. Padahal sebenarnya nasihatnya belum tentu bener juga, tapi diturutin, dilakuin. Ada itu bukan nasihat, itu doktrin. Iya lah. Itu loh. Itu lebih ke doktrin ya. Kalau pacar itu kadang kita udah terlalu tertang nih hidungnya gitu, kayak kebo dikasih ini. Jadi nurut-nurut aja gitu. Aku nggak percaya kalau selingkuh itu berubah karena nasihat. Iya kak, makanya. Kecuali dia udah kena penyakit misalnya, lah itu dia baru tobat gitu. Kalau cuma nasihat dari Allah nggak bakal masuk. Orang enak kok kan gitu. Jangan ngefans sama aku lah ketemu pertama langsung ngewong. Mas Wijaya ya, iya nggak apa-apa. Punya nick lebih besar ya guys, jadi nick aja semua. Ya udah Mas, aku percaya aja biar si rotasinya lebih besar apanya? Lebih besar semuanya kak. Cintanya lebih besar, sayangnya lebih besar ukurannya kan gitu. Good night. Ya Allah. Enggak, aku tuh diem karena kan aku lagi di publik gitu loh. Saat nasihat diterima untuk berubah butuh proses ya. Jadi gini, kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih sekarang nih ya teman-teman ya. Ini mungkin kita nggak masuk nih. Tapi mungkin seminggu kemudian ketika kita mengalami hal yang seperti itu, mungkin baru, oh iya ya kemarin dia ngomong begini ya. Lah, itu yang disebut kejadian. Terus sebulan lagi ketika kalian entah ngapain, terus ingat lagi kata-kata itu, oh iya ternyata begini ya. Lah, itu yang bisa merubah. Gitu. Ya perlunya nasihat itu di situ gitu. Oh iya ternyata omongannya ibuku bener ya. Oh iya ternyata omongannya mama bener ya. Omongannya bapak bener ya gitu. Oh omongannya dia bener ya gitu. Tapi kan diperlukan kejadian gitu loh. Kalau cuma sekedar nasihat kita tuh kayak nggak percaya gitu. Alah cuma ngomong doang gitu. Udah tahu kok kalau nggak di remlik bad boy. Sampai tadi dia ngomong Gemini, emang ada yang Gemini ya? Kalian Gemini? Ini. Oh. Aku tuh selalu dikomplain sama beberapa orang di sini karena aku Gemini kak gitu. Katanya Gemini tuh nggak setia, nggak punya cinta, tukang selingkuh gitu. Nggak tahu ada sentimen apa mereka sama aku gitu. Mas Keti tapi ngapa itu Mas Keti? Kalau Kanik apa? Aku timbangan. Ibra. Gak apa ya Mas, aku dan ya nggak apa-apa kan. Aku apa? Scorpio. Aku Gemini tadi. Gemini senang suasana baru, iya. Ekspresinya gitu. Yo suka gelendot-gelendotan, suka manja-manjaan.
Enggak, Gemini itu setia banget lah. Itu yang tahu-tahu aja Kak Wit, tapi nggak tahu banyak yang sensi sama aku. Mungkin karena personal aku kali ya. Jadi kayak ya gitulah. Gemini tuh itu yang ngatain. Tapi emang Gemini tuh bisa bucin banget sama orang yang bener-bener itu, yang dia bener-bener kayak suka banget. Iya, sebenarnya iya betul sekali. Bukan masalah suka ya, tapi lebih ke ya udah ini pasangan gue yang sebenarnya gitu. Ya emang mau banget sama nih orang. Iya. Ini nih yang gue cari ya gitu. Itu udah nggak susah move on guys. Serius itu bertahun-tahun juga tetap nyantol itu. Tapi aku kurang ini ya, maksudnya kurang, kalau sama zodiak kurang cocok aku. Aku juga sebenarnya kalau ngebahas zodiak aku kurang tertarik. Zodiak banget. Jadi bahas zodiak tahu. Ada yang mau gue capit nggak? Gue sama Scorpio sama Puput. Scorpio tuh bikin tobat ya guys ya. Jadi jauh-jauh sama orang Scorpio. Kenapa? Semua orang pasti pada ngeluh sama Scorpio. Gemini tolong dicatat. Jadi kalau kalian yang merasa Scorpio jangan tersinggung. Bucin banget. Bucin nih ya tahu bucin tapi emosinya naik turun bener-bener kayak nggak susah dipahami. Makanya sih Scorpio itu paling susah dipahami. Maunya apa kita nggak ngerti. Scorpio bikin penasaran. Kalau Aquarius kan sama Aquarius, soalnya Aquarius tuh ngikut, Gemini tuh sukanya ngatur. Scorpio kok ngikut. Aquarius. Oh ya Aquarius. Kalau Scorpio tuh nuntun. Scorpio nggak ada sejarahnya. Scorpio tuh nurut tuh nggak ada. Kanik tahu banget nih. Kanik kayak pernah sama Scorpio. Pernah. Ya begitulah. Jangan terlalu di ini ya guys ya, ini cuma intermezzo ya, jangan terlalu dipikirin. Terlalu zodiak banget lah, kita udah gede kan, udah pada dewasa jadi berpikirnya ini aja. Scorpio posesif iya. Scorpio posesif. Posesif banget, makanya nggak jelas posesif. Dia tuh bukan posesif tapi lebih emang cemburuan banget. Ya emang aneh. Sayangan banget orangnya. Ya emang aneh. Kalau kamu jelek-jelekin Gemini, aku laporin ke presiden ya teman-teman ya, karena presiden kita tuh 8 dari presiden kita tuh Gemini ya. Orang ya. Kalau sama Scorpio kan lagi di mana gitu kan. Kita ngirim pap nih. Kirimnya foto jalanan lagi di jalan gitu. Dia masih nanya loh, itu di jalan apa ya katanya? Iya. Iya. Itu di tapi Scorpio tuh emang sedetail itu tahu kalau nanya. Ya kalau gue kan dikirimin jalan, oh ya udah ini aspal ya kan, selesai gitu loh. Ini aspal, ini jalanan macet, selesai gitu. Terus Scorpio sampai itu di Jalan Fatmawati di daerah di mana ya? Di Fatmawati mana ya? Emang. Iya Kak Wit. Terus Gemini itu yang tahu-tahu aja. Beda sepatu dikit nih. Misalnya gue lagi turun dari mobil gitu kan, ganti sepatu atau pakai sendal gitu, fotoin kaki doang gitu. Lah, kok pakai sendal? Pasti kamu udah mampir dulu kemana gitu ya? Tergantung sih, tapi aku nggak segitu. Paling cuman sekedar nanya, kok udah ganti sendal, udah titik. Nggak kayak jadi nyerocos. Kayaknya tergantung orangnya sih. Ya pokoknya gengsinya juga kegedean Scorpio tuh. Gengsinya kegedean. Gemini ya. Tapi kalau gengsi gede dari semua zodiak, menurutku yang gengsinya gede adalah Capricorn. Ya nggak disuruh aja, iya. Live ke Kanik nggak divisi. Aku udah nggak sama Scorpio. Mungkin ada yang mau nyari Scorpio no? Tapi Gemini iya tahu, Gemini tuh lebih sukanya dikejar. Gemini tuh lebih sukanya ngejar. Kalau Scorpio masih suka dikejar. Kalau Gemini itu kalau nggak suka ya nggak suka. Aku tuh kurang percaya zodiak ya teman-teman ya. Ini aku ngomongin diriku sendiri, entah zodiak apa aku nggak mau tahu. Tapi memang kalau aku pribadi memang kalau aku nggak suka duluan ya susah, harus suka. Iya. Iya. Gitu. Dan tapi aku lebih cocok ke weton ya kalau aku ya. Jadi kalau weton tuh lebih detail kalau menurutku gitu. Ya udah gondrong.
Gemini gampang ilfil nggak sih? Gini loh kak, sebenarnya semua itu proses masing-masing manusia. Makanya aku kenapa gue sama Nick tuh kayak kurang percaya sama zodiak, karena fase manusia tuh kan berbeda gitu loh. Mungkin seperti itu, dasarnya mungkin seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman dalam hidupnya, pelajaran dalam hidupnya, itu orang tuh akan berubah. Pada akhirnya akan mencapai titik yang sama gitu. Jadi nggak melulu masalah zodiak sih gitu. Ya, tapi kan ada pasti kayak 20% atau 25% tuh sama. Nggak bilang itu sama persis, karena kan sebenarnya tinggi kayak aku kan misalkan aku kan Scorpio, sebelum aku Scorpio itu ada kayak Kanik, Libra, itu kan pasti ada kayak nih tanggalnya kemana nih, lebih cenderung ke Libra apa ke Sagi, itu kan pasti ada unsur kayak gitunya. Jadi nggak bisa terus juga tiap misalkan gini, even misalkan Gemini cewek, Gemini cowok itu tuh beda, Scorpio cewek, Scorpio cowok tuh beda, begitu pun Libra sama. Jadi kayak nggak bisa, that's why kenapa nggak bisa dipercaya 100% zodiak tuh kayak gitu. Tapi ini cuman kayak gambaran kayak ya 15% 20% aja, itu tuh mostly pasti ada mirip-miripnya. Kayak semacam tadi Kak Nik bilang, Kak Nik itu Kak Wijaya bilang, aku tuh susah buat suka sama orang. Nah itu kebanyakan Gemini memang seperti itu, tapi nggak dibilang semua Gemini sama, tapi memang kebanyakan kayak gitu. Iya. Itu ya teman-teman ya, kita akhiri zodiak sampai di sini. Karena itu kayak malah jadi, mungkin bagi sebagian orang yang nggak tahu malah jadi kayak mikir, gue kayak gitu beneran nggak ya gitu loh. Kadang-kadang kebawa gitu loh. Besok abang mau ke Malang ya? Kok tahu? kita bentar lagi jam 8:30 ya, karena Bang Heri jam 2 dia berangkat keluar kota katanya. Iya. Kemana Kak? Why you also sad? Mau jalan-jalan. Mana? Why you also sad? No. Karena aku kapok dikejar, dapet dia mau kondo. Aduh capek banget sama mau kondo, udah deh tinggalin deh. Mau kondo tuh singkatan apa sih? Coba aku tanya teman-teman, mau kondo tuh kepanjangannya apa? Modal Bang, gue mau nanya, kalau gue bisa jatuh cinta tuh ngeliat dulu visual wajah, fisik dan lain-lain. Sebenarnya gini Bang Wiki, itu tuh nggak masalah ya. Tapi kalau jatuh cinta tuh konyol. Kalau tertarik, kalau suka mungkin bisa tanpa ngelihat aslinya ya, tanpa kita bertemu langsung gitu, cuma di visual kayak gini aja, itu bisa. Cuma dengan suara aja bisa, suka ya. Aku bilang suka, tertarik iya. Tapi kalau jatuh cinta tuh kayak konyol. Gitu, jatuh cinta tanpa melihat fisik, itu coba dipikirin lagi gitu loh. Maksudnya ini beneran jatuh cinta atau apa ya gitu. Aku jatuh cinta dari etika dulu, habis itu dipegang-pegang, disentuh-sentuh, udah. Love lagi ya. Maksudnya disentuh-sentuh gimana? Coba diperjelas. Modal dengkul, dipikirnya mau kondo, modal itu doang kan maksudnya. Depannya udah ada kata-kata modal. Modal itu ya modal, yang namanya modal ya pakai modal guys. Jadi bukan nggak modal gitu loh. Itu dengan dia punya itu aja udah punya modal gitu loh. Memang kalian mau berhubungan sama seorang yang nggak punya itunya? Aku nanya. Hey. Gak mau. Fisik bisa dirubah, dipoles kakak. Ini bisa jelas. Semua tuh bisa. Nggak usah ribet-ribet teman-teman kalau mau ngubah fisik tuh. Tinggal olahraga aja. Olahraga itu perubahan fisik yang sempurna itu terjadi di olahraga. Kak Liza sama kayak aku tuh. Aku kalau ngefans doang sama orang, aku nggak akan sange. Tapi kalau udah ketemu dan disentuh baru. Misalnya aku. Apalagi kalau udah kecampur sama alkohol ya Kak. Aduh. Soalnya physical touch, jadi bukan apa sih namanya? Skincare juga kakak, iya. Tapi gini teman-teman, ini kita ngomongin masalah fisik ya, perubahan fisik ya. Dari olahraga tuh kalian bentuk rahangnya ya udah bisa beda. Bentuk hidung itu udah beda. Karena kenapa? Di situ nanti akan penyusutan lemak.
Jadi nanti rahangnya akan semakin tegas, badannya akan semakin, posturnya akan semakin maksimal, gitu. Pantatnya jadi naik, dadanya naik. Itu yang aku masuk perubahan fisik ya gitu. Skincare oke, tapi nggak banyak. Kendor gimana kak? Dadanya kendor gini kan? Dadanya kendor bisa dipatri ya guys ya. Minta tolong ke bengkel terdekat buat dipatri. So positif sekali ya orangnya ya, dilihat-lihat ya. Positif gimana? Tapi ada yang komplain nggak? Kak Nik udah melencong kemana-mana, tapi dia tetap dengan oke, kita berpositif lagi, udah belok dilurusin lagi. Iya, ya harus begitu. Kita memang disatukan karena perbedaan nggak? Kalau sama malah konyol ini. Dada sopan nunduk, iya tetenya nggak ngaceng, tetenya ini. Bentuk kura-kura juga berubah ya kak? Iya, bongkok itu bisa dirubah teman-teman. Kalau kalian bongkok itu coba jalan jinjit, terus pull up, pull down, renang, plank, itu bisa. Dipastikan dengerin live ini jangan di samping anak ya. Kalau dada kendor dipatri ya teman-teman ya. Patri apa sih? Dilas. Asimis happy. Dikasih penyangga gitu. Asimis happy. Makasih kak. Sebenarnya dada kendor tuh gampang loh, serius. Dada apalagi cewek itu kan banyak lemaknya kan. Ketika lemak itu nyusut otomatis jadi kenceng, dan kenceng itu pasti naik gitu. Tapi mainnya harus tepat ya gitu loh. Dada longsor juga dipegang. Ya kali dipegang terus. Kali dipegang terus capek dong. Kalau dada kendor gitu gini susah. Gitu kan. Dari bawah. Dari bawah. Konsepnya dari bawah. Kalau dia enggak juga lah, kalau tiduran masa tiduran dari bawah. Aduh. Itu perumpamaannya kok sedotan, emang sebesar sedotan. enggak kan ada ujungnya tuh yang macam-macam. Nik, tapi kalau lagi tiduran kan gini ya Nik ya. Terus kan jadi miring ke sini. Terus gimana dari bawah gitu loh. Jadi gini. Ini kita masih ngomongin chest. Pas dia tidur meluber ke kanan kiri. Lah iya. Terus nyedatnya gimana? Aduh. Jadi sebenarnya temanya apa sih? Nggak tahu nih ya. Ya ini intermezzo ya teman-teman. Jadi jangan. Kalau malam kan penontonnya ada pertanyaannya dikit. Nggak seramai pagi ya, aman lah. Kalau pagi-pagi kan orang berangkat kerja gitu kan, harus positif gitu. Tapi memang olahraga itu hal yang paling bisa mengembalikan postur atau memaksimalkan postur kita. Ya. Jadi orang bongkok tuh jadi gini, teman-teman tuh nyadar nggak? Ketika kalian di atas usia 30 tahun, kekuatan kalian akan menurun. Karena secara teori, setiap tahunnya itu akan terjadi penyusutan otot tuh 1 kilo. Setiap tahun loh teman-teman. Bayangin umur 31 kalian nyusut 1 kilo, 32 nyusut 2 kilo, 33 nyusut 3 kilo, 40 kalian udah nyusut 10 kilo, 50, 20 kilo. Makanya jangan heran kalau banyak orang tua tuh yang bongkok. Terus secara visual dia terlihat lebih pendek. Ya karena itu sebenarnya ototnya nyusut, posturnya berubah. Lah, gimana caranya memaksimalkan postur atau bikin postur itu tetap sesuai dengan aslinya? Ya dengan olahraga. Olahraga apa? Terutama angkat beban. Angkat beban itu akan menambah massa otot kita. Jadi teman-teman bisa lihat orang usia yang udah 50 hampir 60 tahun, tapi kalau dia olahraga angkat beban, pasti posturnya masih bagus-bagus. Nggak bongkok, nggak nyusut, nggak apa. Beda sama orang yang nggak olahraga, kelihatan bongkok, kelihatan nyusut, kelihatan kecil. Ya karena ototnya memang nyusut gitu. Ya, nge-gym salah satunya. Terus jalan kaki. Jalan kaki itu bagus teman-teman. Jangan dipikir hal sepele ya itu jalan kaki itu. Itu bagus. Terus jalan jinjit. Jalan jinjit itu bisa mengembalikan postur. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, teman-teman yang cewek terutama yang sering pakai high heels, posturnya pasti jarang ada yang gagal. Orang pakai heels kan pasti badannya bagus kak, ya kan?
Nah itu kan kalau kita terbiasa jalan jinjit, kita akan terbiasa dengan postur seperti itu. Dadanya busung, pantatnya naik, betisnya naik, gitu. Dadanya naik. Betul mas, khasiatnya bagus jalan kaki ya. Jalan kaki bagus. Berenang asli. Kalau renang jangan ditanya temennya, karena salah satu olahraga yang memanfaatkan semua otot tanpa terkecuali itu renang. Makanya renang tuh olahraga paling bagus. Nafas dapat, otot dapat, semua dapat. Pasti body goal tuh kalau renang. Asal rutin ya gitu. Gak mungkin orang renang baunya kecil tuh nggak mungkin. Pasti orang renang tuh baunya lebar, itu jelas. Coba nanti mau kasih juga. Dadanya diulang-ulang ngomong. Olahraga kasur sama balik lagi ke situ. Olahraga kasur terus tanpa olahraga itu ya rasain aja ntar tuanya juga pasti loyo, dengkulnya keropos gitu. Olahraga mencangkul juga termasuk olahraga, cuman nyangkulnya gimana dulu. Tapi saya nggak bisa renang, ya harus belajar kak. Renang tuh memang susah gampang. Zaman sekarang olahraganya rebahan sama sekolah TikTok. Mungkin kalian belum merasakan ya, maksudnya usia kalian tuh belum merasakan kok ada perubahan yang ada di dalam tubuh gue ya gitu. Tapi nanti ketika udah mulai sedikit sakit-sakitan, jalan kaki dikit dengkul sakit, jalan kaki dikit pergelangan kaki sakit, gerak dikit lengan kita sakit, sendi-sendi sakit, lah itu tanda-tanda guys. Jadi manusia tetap butuh olahraga itu jelas, karena peredaran darah tuh juga lancar karena olahraga. Udah. Olahraga angkat embera. Apa selangkangan lagi? Kaliza mau meet and greet. Ya benar awal. Olahraga angkat ember air bisa. Olahraga renang. Itu tubuh kasih alarm. Iya bener. Masuk olahraga. Wow. Aku pertama sekolah olahraga apa kak? Jadi gini ya teman-teman ya. Bener sekali kalau tubuh itu kasih kita alarm. Jadi gini. Kalian haus itu kan nggak bisa dijadwalkan. Jam 3 gue haus gue mau minum gitu. Jam 4 gue lapar nih, gue mau makan. Itu tuh tubuh tuh udah ada alarmnya sendiri. Gue haus, minum lah gitu. Gue lapar nih, makan. Gue mau mandi nih, mandi gitu. Jadi kalau kita memperhatikan tubuh kita dengan baik, ya seperti itu yang terjadi gitu. Kan namanya makan, minum, lapar itu nggak bisa dijadwalkan. Sorry, bukan makan minum ya. Lapar, haus itu nggak bisa dijadwalkan. Kapan kita mau lapar, kapan kita mau haus, kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita habis makan pun lapar lagi juga bisa gitu. Itu alarm tubuh. Bener. Jadi ya kita harus sedikit banyak belajar dari situ, dari tubuh kita sendiri. Aktivitas rumah yang nggak habis, bersih-bersih, yang nggak warung, jalan mondar-mandir itu olahraga juga nggak. Olahraga itu kak, intinya gini, olahraga itu suatu gerakan yang kita lakukan berulang-ulang dan itu akan jadi intinya berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kayak push up itu kan dilakukan berulang-ulang karena itu pakai hitungan dan pakai waktu. Tapi kalau misalnya kita cuma mondar-mandir itu memang aktivitas, tapi bukan olahraga kalau menurutku. Karena itu tidak pakai hitungan dan tidak pakai waktu. Jadi sesuka-suka kita beristirahat, sesuka-suka kita berhenti gitu. Jadi kalau olahraga ya diwaktuin, terus dihitung gitu. Lebih seperti itu ya. Kenapa di olahraga itu pakai hitungan 12, 1 sampai 12, iya nggak? Bener nggak? Pemanasannya kita harus hitung 1 sampai 12 ya. Memang seperti itu olahraga. Gitu. Kalau itu mau olahraga beneran ya, beda sama aktivitas. Gitu. Beda. Jalan kaki. Kalau kalian keberatan olahraga yang lain-lain bisa jalan kaki. Minimal 5.000 langkah lah. Untuk awal-awal 5.000 langkah. Nanti naik ke 10.000 gitu. Terus kalau habis jalan oke, kalian udah lancar, nanti bisa olahraga yang lain gitu. Pelan-pelan teman-teman. Olahraga tuh butuh effort memang. Itu hal yang kadang-kadang memuakan gitu. Males ngapain sih, hasilnya apa sih gitu. Tapi kalau orang udah terbiasa, kalau nggak olahraga ya pegel-pegel gitu. Kayak Kak Putri ini. Sini. Ya udah ya teman-teman ya, mau balik
Iya nih. Besok lagi ya teman-teman ya, kita ketemu hari Minggu ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you dengan segala supportnya yang di bawah ya. Makasih Puput sudah menemani. Makasih Kak Put udah nemenin ya Put. Makasih ya teman-teman ya, yang di bawah segala bentuk supportnya sangat membuat saya bersemangat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dimaafin ya teman-teman ya. Kita ketemu hari Minggu malam insya Allah ya. Oke Nick, makasih ya Nick. Makasih ya. Minggu malam ya. Kasih tep dari pos. Bentar koronnya nyantol guys. Bentar gue ambil koron dulu. Bentar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan dapat 1. Bye. Pamit dulu. Bye.